Apa kabar teman-teman? Bila teman-teman melihat poster company culture atau value perusahaan Anda, biasanya inovasi hanya menjadi salah satu item di tengah aspek culture atau values lainnya. Berarti kan budaya inovasi hanya menjadi satu bagian dari budaya perusahaan yang lebih besar. Kalau begitu, apakah mungkin budaya inovasi menjadi sulit diimplementasikan karena bertolak belakang atau enggak selaras dengan budaya perusahaan yang lebih besar? Sangat bisa. Dan itu yang akan kita bahas di video berikut ini. Ketika teman-teman ingin membangun budaya inovasi di perusahaan Anda perlu mempertimbangkan dahulu seberapa budaya perusahaan yang sudah terbentuk akan mendukung atau justru menghalangi terbangunnya budaya inovasi tersebut. Karena hal ini akan menentukan rencana pembinaan budaya inovasi yang akan dilakukan, termasuk intervensi budaya existing yang mungkin perlu dilakukan. Untuk itu, yang harus dilakukan pertama adalah memahami budaya perusahaan kita yang existing secara keseluruhan. Saya paham hal ini nggak mudah. Secara intuisi kita mungkin dapat merasakan budaya perusahaan kita, tapi belum tentu bisa mengkonkretkan atau mengartikulasikan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, di sini saya siapkan sebuah tool yang dapat membantu teman-teman. Dalam buku Diagnosing and Changing Organizational Culture oleh Cameron dan Quinn, diusulkan sebuah model kategorisasi budaya yang disebut Competing Value Framework, atau kita singkat saja CVF. Saya sarankan teman-teman menggoogle CVF ini untuk melihat matriksnya, dan ini menarik. Di sini saya jelaskan secara singkat, CVF menunjukkan ada 4 tipe budaya organisasi, yaitu budaya adhokrasi, clan, market, dan hierarki. Sebelum saya jelaskan satu-satu, saya ingin menekankan bahwa budaya dari setiap organisasi pasti merupakan campuran dari 4 tipe budaya tersebut. Tapi saya yakin bahwa satu tipe lebih kuat dari yang lain. Dan tipe paling kuat tersebutlah yang teman-teman perlu identifikasi. Pertama, budaya adhokrasi. Budaya ini menekankan fleksibilitas dan perubahan. Jadi, value kunci dalam budaya ini adalah kreativitas, entrepreneurship, dan pengambilan resiko. Kedua, budaya clan. Karakteristik budaya clan adalah teamwork, keterlibatan karyawan, dan komitmen perusahaan terhadap well-being karyawan. Ketiga, budaya market. Budaya ini sangat mengutamakan pencapaian target, konsistensi dalam delivering results, dan kebersaingan di pasar. Dan yang terakhir, budaya hierarki. Budaya ini berorientasi pada stabilitas dan kontrol, dan value kuncinya adalah efisiensi dan ketaatan pada peraturan. Dengan gambaran keempat tipe budaya berikut, semoga teman-teman bisa mengira-ngira dan mengidentifikasi tipe budaya mana yang paling kuat di perusahaan Anda. Namun bila ingin identifikasi dengan lebih sistematis, teman-teman bisa melihat alat assessment-nya di buku yang sama, Diagnosing and Changing Organizational Culture, atau dengan menggoogle Organizational Culture Assessment Instrument. Nah, setelah kita lakukan identifikasi ini, kita akan lebih memahami seberapa budaya existing perusahaan kita akan mempermudah atau mempersulit pembinaan budaya inovasi. Contohnya, bila budaya adhokrasi sudah yang paling kuat, pembinaan budaya inovasi relatif akan lebih mudah dibanding kalau kita mendapatkan budaya yang lain. Sebaliknya, bila yang paling kuat di perusahaan kita adalah budaya hierarki, tentunya PR untuk pembinaan budaya inovasi akan jauh lebih banyak dan menantang. Oleh karena itu, rencana pembinaan budaya inovasi yang kita buat akan khusus atau customized tergantung pada tipe budaya yang paling kuat di perusahaan kita yang sekarang seperti apa. Sehingga approach pembinaan budaya inovasi akan berbeda-beda antar perusahaan sesuai budaya existingnya. Semoga bermanfaat.